Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afila Faila Sofa. Dan saya Roziko, kami berdua dari kelas TE 2C. Nah, pada video pembelajaran kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang redaman waveguide untuk mata kuliah teknik frekuensi tinggi gelombang mikro. Nah, sebelum masuk ke materi utama, kita harus paham dulu apa itu redaman sinyal. Secara sederhana, redaman atau atenuasi adalah penurunan kekuatan sinyal selama proses transmisi dari pemancar menuju penerima. Akibat adanya redaman ini, amplitudo dan daya sinyal yang diterima menjadi lebih kecil dibandingkan saat sinyal dipancarkan. Nah, redaman ini adalah fenomena yang selalu muncul pada sistem komunikasi, baik itu komunikasi melalui udara maupun melalui media penghantar. Faktor penyebab redaman ini sangat beragam, mulai dari karakteristik media transmisi, kualitas konektor dan sambungan, jarak perambatan sinyal, hingga kondisi lingkungan dan hambatan fisik. Intinya, semakin besar redaman yang terjadi, maka semakin kecil juga kualitas sinyal yang diterima oleh alat penerima. Nah, sekarang kita bahas tentang waveguide. Waveguide atau hubung gelombang merupakan saluran transmisi yang digunakan untuk menyalurkan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Biasanya saluran ini berupa tabung logam berlomba dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan frekuensi kerjanya. Waveguide umumnya digunakan pada sistem kadar, komunikasi satelit, microwave link, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Satu hal yang membedakannya dengan kabel transmisi biasa adalah mode perambatannya. Jika kabel biasa menggunakan mode TEM atau transverse elektromagnetik, waveguide bekerja menggunakan mode TE atau transverse elektrik dan TM transfer magnetik. Keunggulan utama dari penggunaan waveguide adalah kemampuannya untuk menyalurkan daya gelombang mikro dengan rugi-rugi yang relatif rendah pada frekuensi tinggi. Meskipun memiliki rugi-rugi yang rendah, mengapa waveguide tetap menimbulkan redaman? Jawabannya adalah karena adanya rugi-rugi energi selama proses perambatan gelombang. Penyebab utamanya berasal dari interaksi medan elektromagnetik dengan dinding penghantar waveguide. Ketika gelombang merambat di dalam tabung, medan listrik dan medan magnetnya akan mengenai permukaan logam penghantar. Hal ini memicu timbulnya arus pada permukaan logam tersebut. Akibat pergesekan dan arus induksi tersebut, sebagian energi gelombang berubah wujud menjadi panas. Energi yang berubah menjadi panas ini tidak dapat diteruskan lagi menjadi sinyal. Karena energi yang dikirimkan terbuang menjadi panas, akibatnya daya sinyal yang keluar dari waveguide menjadi lebih kecil dibandingkan daya sinyal yang masuk. Fenomena pengurangan daya inilah yang dikenal sebagai rugi-rugi konduktor atau rugi-rugi induksi. Untuk membuktikan teori tersebut, kami melakukan percobaan perangkat utama yang digunakan, terdiri dari GaN osilator, pin dioda, modulator, generator 1 kHz, kristal detektor, dan juga osiloskop. Nah, hasil percobaannya yaitu terlihat pada gambar. Pada gambar sebelah kiri yaitu pengujian tanpa menggunakan waveguide. Bentuk gelombang terlihat utuh dengan amplitudo yang besar. Sedangkan pada gambar sebelah kanan saat menggunakan satu waveguide, amplitudo gelombang tersebut langsung menurun dan mengecil secara drastis. Besarnya redaman tidak hanya dipengaruhi oleh jenis saluran, tetapi juga oleh panjang saluran yang digunakan. Kami melakukan pengujian lebih lanjut dengan menyambungkan dua buah waveguide secara berurutan. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa amplitudo sinyal menjadi lebih kecil lagi dibandingkan saat hanya menggunakan satu waveguide. Hal tersebut membuktikan bahwa rugi energi terus bertambah sepanjang lintasan perambatan. Jadi, semakin jauh gelombang merambat, semakin banyak energi yang hilang akibat interaksi dengan dinding penghantar. Oleh karena itu, redaman biasanya dinyatakan menggunakan rumus panjang saluran dengan satuan desibel per meter atau dB per M atau dB per satuan panjang lainnya.
kesamahan sinyal untuk setiap ukuran panjang tertentu dari saluran transmisi yang digunakan. Nah, dari keseluruhan materi dan percobaan tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, waveguide merupakan media transmisi yang sangat efektif untuk menyalurkan gelombang mikro berfrekuensi tinggi, meskipun tetap mengalami redaman selama proses transmisi. Yang kedua, redaman ini murni terjadi karena adanya rugi-rugi energi akibat interaksi medan elektromagnetik dengan dinding penghantar waveguide, di mana sebagian daya sinyal berubah menjadi panas sehingga amplitude sinyal menjadi lebih kecil. Kesimpulan selanjutnya, berdasarkan hasil percobaan, amplitude sinyal terbukti berkurang setelah melewati saluran waveguide. Dan yang terakhir, penggunaan saluran yang lebih panjang akan menghasilkan redaman yang lebih besar. Jadi, semakin panjang waveguide yang digunakan, maka semakin besar total daya yang hilang dan semakin lemah pula sinyal yang diterima pada ujung saluran. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai efek redaman pada waveguide. Terima kasih.